Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanda, NIM 16102004 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3 yang berjudul Perubahan Sosial dan Pembangunan. Definisi menurut William mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial mencangkup unsur-unsur kebudayaan yang material maupun imaterial, dengan menekankan bahwa pengaruh yang besar dari unsur-unsur imaterial. Kingley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat. Perubahan sosial dikatakan sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial tersebut. Perubahan sosial dalam perspektif Karl Marx. Pengaruh pemikiran Karl Marx tidak bisa diragukan lagi dalam sejarah perjalanan dunia ini. Beliau tidak hanya merangsang perubahan cara berpikir, akan tetapi juga mengubah cara manusia bertindak. Seperti dikatakan Marx sendiri, para filosof hanya menginterpretasikan dunia dalam berbagai cara. Masalahnya adalah bagaimana mengubah dunia. Hal inilah yang kemudian membedakan Marx dari filosof lain. Misalnya Auguste Comte atau Martin Heidegger. Bahkan David Hume yang hanya sanggup mengubah cara manusia berpikir. Dalam pandangannya, filosof tidak boleh statis, tapi harus aktif membuat perubahan-perubahan. Karena yang terpenting adalah perbuatan materi, bukan ide-ide. Manusia selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. Marx membalikkan dialektika ide Hegel menjadi dialektika materi. Apabila Hegel menyatakan bahwa kesadaran yang menentukan realitas, maka Marx mendekonstruksikannya dengan mengatakan bahwa praksis materialah yang menentukan kesadaran. Materialisme adalah teori yang menyatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan melalui hukum yang mengatur materi dan gerak. Materialisme berpendapat bahwa semua kejadian dan kondisi adalah sebab akibat lazim dari kejadian-kejadian dan kondisi sebelumnya. Dengan demikian, materialisme selalu memberikan penekanan bahwa materi merupakan ukuran segalanya. Melalui paradigma materi ini, segala sesuatu dapat diterangkan. 5 tahap bangunan menurut Rostow. Yang pertama, masyarakat tradisional. Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak dikuasai. Karena itu, masyarakat semacam ini masih dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan di luar kekuasaan manusia. Yang kedua, prakondisi untuk lepas landas. Masyarakat tradisional meskipun sangat lambat, terus bergerak. Pada suatu titik, dia mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas. Biasanya, keadaan ini terjadi karena adanya campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. Yang ketiga, lepas landas. Pertumbuhan merupakan suatu yang berjalan wajar. Tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada periode prakondisi untuk lepas landas. Pada periode ini, tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional atau lebih. Yang D, bergerak ke kedewasaan. Setelah lepas landas, akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke depan. Meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut antara 10% sampai 20% dari pendapatan nasional, selalu diinvestasikan kembali supaya bisa mengatasi persoalan pertambahan penduduk. Pada periode ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang paling utama. Sesudah taraf kedewasaan dicapai, surplus ekonomi akibat proses politik yang terjadi dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan
penambahan dana sosial. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, yang bisa menopang kemajuan secara terus-menerus, seperti halnya teori-teori modernisasi lainnya, didasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Menurut Rostow, dalam aspek ekonomi lepas landas harus memenuhi semua dari ketiga kondisi yang saling berkaitan, yakni yang pertama meningkatnya investasi di sektor produktif dari 5% atau kurang atau lebih dari pendapatan nasional. Yang kedua, tumbuhnya satu atau lebih sektor industri manufaktur yang penting dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, adanya atau munculnya secara cepat lembaga-lembaga politik dan sosial yang bisa memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sektor ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar sebagai hasil dari lepas landas. Dari uraian di atas, kita juga melihat bahwa adanya dasarnya Rostow masih melihat masalah penggunaan sebagai masalah yang seperti diuraikan oleh model Hartomar. Tingkatkan tabungan dan investasi produktif setinggi mungkin. Sebagai tambahan, untuk memecahkan persoalan keterlatar-belakangan negara dunia ketiga adalah dengan mencari tambahan modal baik dari dalam negeri atau dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri maupun dari luar negeri dengan cara melalui penanaman modal dan utang luar negeri. Pada konteks ini, Max Weber berpendapat bahwa peran agama sebagai faktor utama menyebabkan munculnya kapitalisme yang berimplikasi pada kemajuan ekonomi yang pesat di Eropa Barat. Salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka akan masuk surga atau neraka adalah keberhasilan kerjanya di dunia yang sekarang ini. Percayaan ini membuat penganut agama Protestan bekerja keras untuk meraih sukses. Etika Protestan yaitu cara bekerja yang keras dan sungguh-sungguh, terlepas dari imbalan materialnya. Berbeda dengan Weber, David M. Celan mengungkapkan bahwa ada kepuasan batin tersendiri kalau dia berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Adanya net for assessment yang tinggi dalam sebuah masyarakat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat tersebut. Cara yang paling baik untuk menumbuhkan assessment ini adalah melalui keluarga dan sulit sekali untuk menumbuhkannya dalam skala yang besar. Sekian presentasi dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.